Kamis malam 30 September 1965, 7 perwira tinggi militer Indonesia diculik karena dituduh terlibat Dewan Jenderal atau kelompok angkatan darat yang diisukan akan mengkudeta Presiden Soekarno. Pelakunya ialah Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden yang dipimpin Letkol Untung. Mereka bergerak dalam senyap, membabat hampir seluruh staf tinggi Angkatan Darat, termasuk Ahmad Yani, selaku Menteri Panglima Angkatan Darat. Rezim Orde Baru menamakan peristiwa ini Gerakan 30 September atau Gestapo. 5 hari setelahnya adalah hari-hari yang paling menegangkan sekaligus paling penting dalam sejarah Indonesia kontemporer. Oktober 1965. Pagi hari itu, kabar penculikan 7 perwira menggegerkan anggota militer dan pejabat pemerintahan. Siangnya, Radio Republik Indonesia dikuasai Letkol Untung dan pasukannya. Mereka mengumumkan berdirinya Dewan Revolusi. Untung mengklaim Dewan Revolusi dibentuk untuk menangkal Dewan Jenderal dan menyelamatkan Presiden Soekarno. Mereka turut menyiarkan nama-nama petinggi militer dan pejabat negara yang masuk dalam susunan anggota Dewan Revolusi. Orang-orang yang namanya dicatut rata-rata kebingungan. Sebagian membantah keterlibatannya dalam struktur maupun aksi Dewan Revolusi. Masih di Jakarta, pemerintah menggelar rapat mendadak. Mereka harus mencari Menpangat untuk menggantikan Ahmad Yani. Soekarno memutuskan mengambil alih jabatan tersebut. Menurutnya, calon-calon yang ada tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan, yaitu tenang dan kuat. Pemerintah kemudian menjalankan agenda penting lain, merebut gedung RRI di kawasan Merdeka Barat. Misi ini krusial karena RRI adalah kanal siaran utama pemerintah dan sedang dipakai kelompok pemberontak. Proses pembebasan berlangsung singkat karena tempat tersebut hanya dijaga sekitar 10 orang. Mereka kabur setelah pasukan Letjen Sintong Panjaitan 3 kali menembakkan senapan. Sintong berhasil menduduki gedung, menyelamatkan para karyawan, dan memutus siaran Dewan Revolusi yang berasal dari kaset rekaman. Hari kedua, tanggal 2 Oktober 65, hari di mana Soeharto dimarahi Soekarno. Soeharto saat itu berpangkat Mayor Jenderal. Ia menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis atau Kostrad. Pangkal persoalannya berawal dari keputusan Maijen Pranoto Rekso Samodra sehari sebelumnya. Setelah Yani dan kawan-kawan diculik, Pranoto otomatis menjadi orang tertinggi di tubuh Angkatan Darat. Ia kemudian menunjuk Soeharto untuk mengisi posisi Menpangat. Soeharto setuju, tapi RRI kemudian menyiarkan pengumuman bahwa Menpangat dijabat Soekarno dan Pranoto ditunjuk sebagai caretaker-nya. Soeharto tidak terima. Ia keberatan, meski ia tidak menentangnya secara langsung. Keesokan harinya, pada 2 Oktober 65, Soekarno mengundang Soeharto dan Pranoto ke Istana Bogor untuk menghadiri konferensi pers tentang Menpangat baru. Nah, setelah acara, Soeharto dan Soekarno cekcok mengenai polemik jabatan dan tugas Soeharto di lapangan. Soeharto disebut kopuh atau keras kepala dalam bahasa Belanda. Soekarno juga marah karena Soeharto menghalangi para jenderal Angkatan Darat yang ingin menemuinya di Halim Perdana Kusuma. 2 minggu setelah tragedi penculikan, tepatnya 14 Oktober, Soeharto memang naik jabatan menjadi Menpangat. Namun, sejak saat itu, perseteruan politik antara ia dan Soekarno juga makin memanas. Anda tahu, dan sejarah mencatat, bahwa Soeharto lah pemenangnya. Memasuki hari ketiga, tanggal 3 Oktober 1965. Orang-orang mulai menyangkal keterlibatannya dalam G30S dan Dewan Revolusi. Salah satunya Laksamana Omar Dhani selaku Menteri Panglima Angkatan Udara. Maklum, AURI menjadi angkatan paling tertuduh dalam peristiwa G30S. Penuduh biasanya menghubung-hubungkan tempat penculikan para jenderal yang tak jauh dari kompleks Pangkalan Udara Halim. Kadang, orang juga membahas Deden Aidit, pemimpin PKI
yang pernah nebeng pesawat Auri ke Jogja. Tuduhan ini awet hingga sekarang, walaupun Auri berkali-kali membantahnya, termasuk oleh Soekarno sendiri. Dan meski Auri seperti kena sial, sebenarnya mereka masih lebih beruntung. Karena di hari ketiga pasca Gestapo, pengkambing hitaman mulai mengarah ke Partai Komunis Indonesia. Tuduhan itu sudah beredar kencang di Aceh, sampai-sampai muncul aturan pembekuan semua kegiatan PKI di daerah tersebut. Kelak, tuduhan ini menjalar ke semua tempat, lalu melahirkan pembakaran buku, penangkapan, pemenjaraan, hingga pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh komunis. Kembali ke Jakarta, masih di tanggal 3 Oktober, terjadi sejumlah peristiwa penting. Pertama, Soeharto menerima perintah dari Soekarno untuk memulihkan keadaan. Kedua, 20 pasukan untung ditangkap di Halim saat hendak kabur ke Jawa Tengah. Ketiga, Nyono selaku salah satu pemimpin PKI Jakarta ditangkap di Salemba. Keempat, lokasi penguburan jenazah korban penculikan ditemukan di hutan karet Lubang Buaya, Jakarta Timur. 4 Oktober 1965, ini hari di mana RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat menggali lubang bekas sumur sedalam 8 meter yang diduga menyimpan mayat korban Gestapo. Mereka dibantu 8 penyelam komando pasukan katak dari Angkatan Laut, 2 orang dokter, dan beberapa warga lokal. Soeharto dan jenderal lain hadir di lokasi. Beberapa wartawan juga hadir, di antaranya dari Koran Berita Yuda, Angkatan Bersenjata, RRI, dan TVRI. Proses penggalian dimulai pada tengah hari dan rampung pada sore hari. Seluruh jenazah berhasil diangkat. Secara berurutan, mereka adalah Letu Pierre Tendean, Maijen Suwondo Parman, Maijen Suprapto, Maijen MT Haryono, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, Letjen Ahmad Yani, dan yang terakhir Brigjen DI Panjaitan. Menariknya, tak lama setelah itu beredar isu bahwa para jenderal disiksa sebelum meninggal. Dalam autobiografinya, Soeharto menulis bahwa semua jenazah dalam keadaan rusak akibat penganiayaan. Kisah ini dipercaya oleh banyak orang dan diajarkan secara dramatis pada siswa sekolah hingga hari ini. Katanya, tubuh jenazah disilet-silet, matanya dicongkel, kemaluannya dipotong, dan perlakuan sadis lain yang sebenarnya terlalu vulgar untuk diimajinasikan anak kecil. Tunggu, Anda tidak percaya cerita itu? Jangan-jangan Anda PKI ya? Yap, narasi mengerikan itu adalah satu bentuk propaganda anti-PKI dan anti gerakan kiri lain yang diawetkan Orde Baru. Propaganda negara yang represif kepada warganya biasanya mengerucut pada dua kemungkinan, dilebih-lebihkan atau hoax. Merujuk pada laporan Alfred Tiko Alu untuk Indo Progress, kisah penyiksaan Jenderal Korban 330S adalah hoax yang dilebih-lebihkan. Alfred mewawancarai Dr. Liao Yanxian, salah satu dari 5 dokter yang menangani otopsi jenazah. Dr. Liao menegaskan, tidak ada penyiletan, pencongkelan, atau tindakan sadis lainnya. Semua utuh, kata Dr. Liao. Pada 5 Oktober 1965, seharusnya digelar parade militer dalam upacara perayaan hari ulang tahun ABRI. Peristiwa G30S membatalkan rencana tersebut. Suasana sepanjang upacara menjadi serba hikmat dan diliputi aura kesedihan yang mendalam. Upacara digelar di Markas Pusat Angkatan Darat, Jalan Veteran, Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi pemakaman para pahlawan revolusi di Taman Makam Pahlawan, Kalibata. Jenderal Abdul Haris Nasution hadir memberikan sambutan. Kesedihannya berlipat ganda. Sebenarnya ia juga target penculikan, tapi yang terbunuh justru anaknya, Ade Irma Suryani. Anggota keluarga korban berlinang air mata.
Untung Yani, putra Ahmad Yani yang berusia 12 tahun, bahkan pingsan saat jenazah ayahnya dimasukkan ke liang lahat. Soekarno juga ingin menghadiri pemakaman, tapi atas pertimbangan keamanan, ia tetap berada di istana. Soekarno berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata setahun setelahnya, yakni pada 5 Oktober 1966. Di pusara Ahmad Yani, ia menunjukkan ekspresi yang amat jarang ditampilkan ke publik. Menangis terseduh-seduh, menyesali kepergian sosok yang amat dekat dengan dirinya.